Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat siang, selamat beristirahat. Yang sedang beristirahat tetap selamat bekerja kepada teman-teman yang masih bekerja. Oke teman-teman, siang ini saya mau berbagi cerita teman-teman ya. Ini saya mendapatkan cerita ini di sebuah TikTok dan pengalaman saya sendiri teman-teman ya. Oke teman-teman ya, teman-teman sebagai TKW ya, sebagai seorang TKW dimanapun berada, teman-teman harus berhati-hati dengan ini teman-teman ya. Kalau jangan sampai, maksudnya jangan sampai terjadilah seperti yang ada di TikTok itu teman-teman ya. Di TikTok itu saya mendapatkan berita bahwa dia tuh mengasihkan alamat kepada pacarnya, kemudian pacarnya itu pesan barang dan di dalamnya itu narkoba teman-teman ya, dan akhirnya pacarnya terciduk dan dia pun ikut terciduk teman-teman. Oke teman-teman, untuk itu saya harap kepada teman-teman semua, sebagai seorang TKW kita harus berhati-hati. Jangan sembarangan kasih alamat majikan kepada siapapun, walaupun itu hanya seorang teman teman-teman ya. Karena biarpun teman, kita tidak tahu hati temannya teman-teman ya. Pokoknya kita antisipasi aja ya teman-teman, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, seperti teman kita yang ada di TikTok itu. Dan saya itu teman-teman ya, saya itu benar-benar tidak berani ngasih alamat ke siapapun. Bahkan waktu saya buang sampah itu teman-teman ya, kan ada bekas bungkusan itu, kadang kardus, kadang plastik yang ada alamat majikan itu saya ambil. Itu memang disuruh oleh majikan, diambil, disobek-sobek atau diwel-wel. Jadi sebelum sampah itu dibuang, alamat itu dibuang dulu, agar alamat itu tidak ditemukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah seperti itu teman-teman. Jadi benar-benar hati-hati, kita jangan sampai kasih alamat ke teman kita, walaupun itu teman baik teman, nanti takutnya ya seperti itu. Nah itu aja pacarnya sendiri ya teman-teman ya, jadi dia itu dimanfaatin. Jadi pacarnya itu pinjam alamat, alasan dengan pinjam alamat mau beli barang kan. Nah, dan barang itu kayaknya itu dari Malaysia atau dari mana ya, nggak tahu saya, dan kurang jelas sama itu. Dan ternyata teman-teman ketahuan polisi bahwa di dalamnya itu ada narkobanya. Nah apa yang terjadi teman-teman, otomatis kan ditelusuri ya, ini alamatnya, ini siapa yang pesan, ditelusuri akhirnya Mbak TKW nya itu ya memang dia memberikan alamat itu kepada pacarnya, dan ternyata pesanan itu adalah dalamnya narkoba. Dan kemudian pacarnya ditangkap, dia pun ditangkap. Bayangin teman-teman, dendanya berapa juta gitu saya nggak tahu teman-teman ya, terus belum dipenjara lagi. Nah itu teman-teman adalah sebagai pelajaran. Sebagai seorang TKW itu ya kita harus benar-benar bisa menjaga nama baik majikan, juga kita sendiri. Itu adalah apa ya, itu adalah suatu pelajaran buat kita itu jangan sampai begitu ya. Bahkan saya pun kalau beli barang tuh teman-teman ya, beli barang itu aku juga izin gitu, bolehkah saya minta alamat, saya
mau beli barang ini gitu. Baru kalau udah dikasih baru oke gitu kan. Itu kan berarti tanggung jawab saya sendiri, bukan saya kasihkan ke orang kan teman-teman, karena saya beli barang atau saya kirim barang seperti itu. Dan atau apalagi ya teman-teman ya, jangan memasukkan orang tanpa seizin majikan gitu. Walaupun itu saudara kita sendiri gitu. Nah kalau mau ibaratnya ya, kalau saudara kita mau datang ya kita izin, boleh nggak masuk, kalau nggak boleh ya di luar saja seperti itu. Jadi semuanya itu harus atas persetujuan atau izin dari majikan kita teman-teman. Jangan sembarangan memasukkan orang, walaupun itu saya teman-teman ya, kadang tuh saya ingin bantu ngasih sesuatu kepada teman saya, sedangkan saya nggak bisa keluar. Saya paling SMS sama teman saya, mau nggak kamu ke rumah saya tapi hanya di luar, barangnya udah saya siapkan, kalau mau kamu datang di depan pintu nanti saya kasih. Saya nggak mengizinkan orang lain masuk, saya nggak mengizinkan itu teman-teman, walaupun itu anak saya sendiri gitu. Kalau yang dulu teman-teman ya, kalau yang dulu majikan yang dulu itu beda dengan yang sekarang. Kalau yang dulu itu kayak saudara sendiri, kayak family sendiri gitu. Jadi kalau anak saya mau datang gitu ya, aku udah bilang majikan gini, Sensen atau Akong atau gitu, Mami gitu ya, anak saya mau datang, kata saya gitu ya. Oh iya, jam berapa, kapan gitu, saya bilangnya nanti hari Minggu sekitar jam 2. Yaudah suruh masuk aja sana, beli ayam masak buat anak kamu gitu kan, berarti dia mempersilahkan. Dulu waktu masih gadis ya, belum nikah kan, sekarang udah nikah sama orang Taiwan. Dulu tuh kalau dia libur itu kan jam 9 atau jam 8 malam dia udah keluar dari rumahnya, jadi ke rumah saya gitu. Terus majikan saya, udah tidur aja sama kamu gitu, besok kalau main ya main, kalau mau keluar ya keluar gitu, sekarang tidur aja di sini gitu. Berarti kan mengizinkan itu. Nah itu aku selalu lapor teman-teman, saya ngomong gitu. Tapi memang dasarnya baik ya, majikan baik ya. Kalau di sini beda ya. Waktu Konian itu kan dia mau datang gitu, jadi dia mau datang sama anak dan suaminya. Saya juga ngomong, ya anak saya mau datang gitu. Dia bilang, dia datang mau apa? Saya bilang gini, kan ini Konin, saya emaknya, jadi ya nggak tau lah, mungkin dia mau silaturahmi lah, saya kan saya emaknya. Terus kayak gimana gitu, kata saya, sebentar kok, cuma di bawah nggak masuk, kata bilang gitu. Dia bilang, boleh lah kalau kayak gitu. Nah berarti kan dia tidak mengizinkan masuk. Ya udah, akhirnya ya saya izin, nggak lama, paling 30 menit. Jadi kalau memang dia nggak mengizinkan ya sudah, akhirnya saya ketemuan dengan anak saya, dengan menantu saya, dengan cucu saya di bawah gitu. Ya pokoknya kita nurut lah ya, tetap kita itu namanya kita juga ikut orang, jadi kita juga menghargai atau ya mengerti lah. Kalau memang majikan tidak mengizinkan ya jangan mengizinkan gitu. Saya juga punya cerita nih teman-teman ya, kalau nggak salah sekarang udah dipulangkan, yaitu gara-garanya dia memasukkan pacarnya gitu teman-teman. Jadi waktu itu majikannya nggak ada, dia ketemu pacarnya dan dia memasukkan pacarnya ke rumah majikan itu. Dia tidak tahu kalau di dalam rumahnya itu ada kamera, dan akhirnya ketahuan dan langsung dipulangkan. Nah kan rugi kita kan teman-teman ya. Ya kalau kita udah dapat uang, udah dapat modal, ibaratnya
kita dipulangkan mah nggak apa-apa ya, kalau kita belum dapat apa-apa. Nah seperti itu, seperti mbaknya tadi ya, ya itu kan yang rugi kita sendiri toh, karena kita sembrono gitu. Dengan mengasihkan alamat kepada pacarnya, nggak taunya pacarnya ternyata lah bandar narkoba kan gitu kan, yang rugi kita sendiri. Jadi kita itu boleh percaya sama orang tapi jangan 100%, dan kita tetap menjaga privasi majikan kita. Kalau majikan kita tidak boleh ya tidak boleh. Dan memang orang Taiwan itu memang harus benar-benar hati-hati ya teman-teman ya. Sedangkan buang sampah aja alamatnya itu harus digelendek, apa ya, dikupas, apa itu bahasa Indonesianya, pokoknya dihilangin dulu baru dibuang gitu, setiap hari. Jadi sebelum buang kardus itu saya hilangkan dulu alamatnya. Nah setelah itu baru boleh dibuang, seperti itu. Itu adalah jaga-jaga jangan sampai alamat itu digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Dulu juga saya heran ya, majikan saya dulu yang dulu itu bekas obat itu loh teman-teman, bekas obat, tempat obat itu kalau tempat saya udah tak sobek-sobek juga. Jadi kalau buang sampah bekas obat itu dari resep dokter itu harus dipotong-potong kan, di situ adalah alamat lengkapnya seperti itu. Nah sampai alamat itu benar-benar tidak terbaca orang lain. Nah mungkin seperti itu, kita memang harus benar-benar antisipasi, takutnya ya disalahgunakan itu. Nah teman-teman ya, seperti itu. Sebagai teman-teman TKW semua, kita harus berhati-hati, jangan sembarangan kasih alamat kepada orang lain tanpa seizin majikan gitu ya. Walaupun itu saudara sendiri, teman sendiri, pacar sendiri gitu teman-teman ya. Saya yang kepada anak saya sendiri, saya punya tetap izin, kalau tidak dikasih ya sudah nggak apa-apa. Walaupun anak saya jauh teman-teman, anak saya ada jauh pokoknya ya, ke sini itu naik mobil 2 jam. Kita ketemu di Bahia sudah, kita duduk aja di bawah blok, ngobrol gitu sebentar gitu aja teman-teman, karena memang tidak diizinkan. Oke teman-teman, saya cukup sampai di sini videonya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.